Untuk jualan bisnis gitu atau branding sendiri gitu bisa ya berarti? Ya, tadi seperti yang saya katakan di awal untuk sebagai sarana pengelolaan bisnis. Bisnis bisa ya. Dan selain pengelolaan bisnis, banyak di kalangan perempuan-perempuan yang menekuni di bidang jasa. Misalkan seperti seniman, ya seniman, ya seperti make up artist. Ya kebetulan saya make up nih. Jadi penting sekali sosial media itu dan personal branding itu diterapkan. Betul sekali. Itu bagian dari strategi juga untuk orang mengenal kualitas apa yang kita miliki, potensi diri, ya, seperti itu. Oke, mungkin sahabat Gelora ingin tahu bagaimana cara membuat personal branding di Instagram. Pertama, maksimalkan visual aesthetic. Itu dengan mengatur feeds di profil Instagram agar rapi. Jadi jangan Instagramnya tuh berantakan. Misalkan kayak kita lihat di profil itu nama tidak related dengan dengan jasa ataupun produknya. Nah, itu penting sekali. Gitu. Kemudian juga foto atau cara mendisplaynya juga, mendisplay foto-foto. Kadang kita masukkan produk-produknya itu tapi terlihat tidak enak. Jadi itu penting sekali estetik itu. Betul. Dan untuk membangun personal branding yang berikutnya adalah posting rutin setiap hari. Oh, harus rajin posting berarti ya. Memposting Instagram secara berkala minimal sekali dalam sehari. Pastikan isi postingan pada akun Instagram Anda bermanfaat bagi follower. Jadi jangan tidak related, jangan juga yang alay-alay gitu. Saya dong Bu alay. Hindari postingan hal yang tidak berguna, yang tidak menunjukkan sedikit pun sisi profesionalisme Anda, siapapun. Nah, dengan personal branding ini diharapkan akan meningkatkan jumlah follower. Sekarang ya Mbak Pia ya, anak-anak muda sekarang kalau memilih produk atau memilih jasa, dia lihat followernya loh Mbak. Iya, betul sekali. Kalau di dunia salah satunya mungkin dunia makeup artist, anak-anak muda sekarang lihat followernya berapa. Iya, betul. Kalau follower sedikit nggak mau berarti. Tapi tidak itu aja, tetap kualitas tetap nomor satu. Hanya saja memang itulah peran dari personal branding pada sosial media. Sangat berpengaruh sekali. Gitu. Kemudian kita usahakan tingkatkan follower akun setiap hari dengan membuat postingan-postingan yang bermanfaat atau info-info yang diperlukan. Postingan-postingan yang bermanfaat yang diperlukan ini, followers diharapkan memberikan like pada postingan orang lain dan juga itu salah satu untuk meningkatkan, maksudnya gini, kita selain kita memposting hal-hal yang bermanfaat, kita juga rajin memberikan like pada postingan-postingan orang yang memfollow kita gitu. Karena itu juga bisa meningkatkan jumlah follower. Berarti jangan pelit like ya Bu? Iya, jangan pelit like. Oke. Kemudian jalin interaksi dengan followers agar mereka bisa merasakan bahwa Anda adalah personal yang hangat. Betul sekali. Enak untuk diajak berdiskusi. Jadi kalau kita memang sebagai penjual
pebisnis ataupun menjual jasa, jangan jutek-jutek ya Mbak ya. Iya, betul. Iya. Kabur nanti followernya. Iya, seperti itu. Anda juga bisa mengadakan kuis kecil-kecilan seperti giveaway, seperti itu ya. Kita nanti juga ada giveaway loh Mbak. Iya, ya, betul ya. Betul sekali. Oke. Follower akan lebih memperhatikan akun Instagram kita. Iya. Dan jangan lupa gunakan tagar atau hashtag. Yes, siap. Oke. Baik. Ya. Kebanyakan orang menganggap personal branding itu terlalu makan waktu, Bu. Bahkan sebagian orang bilang personal branding itu nggak penting gitu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Memang benar. Pasti sahabat Gelora akan menghabiskan banyak waktu demi membangun branding. Namun, anggapan bahwa personal branding itu tidak penting sebenarnya salah. Kenapa? Karena tentunya sahabat Gelora telah melihat bahwa di era digital ini tantangan itu begitu udah tidak lagi sama dengan yang sebelumnya. Ya. Iya, sekarang peradaban sudah berubah. Revolusi industri 4.0. Betul. Berjualan yang tadinya offline sekarang menjadi online. Harga sudah transparan, margin juga sangat bersaing. Ya. Nah, oke. Nah, itulah kita memang harus mengorbankan waktu untuk membangun social branding kita. Sebuah bisnis aja memerlukan website. Kalau kita untuk meyakinkan, bahkan juga untuk dipercaya, apalagi kita, ya kan, betul. Seperti itu. Jadi, jika Anda tidak mulai dari sekarang untuk mengelola reputasi online dengan sebaik-baiknya, kemungkinan besar Anda akan secara berkala kehilangan peluang bisnis maupun kesempatan. Sayang kan, Mbak? Iya, betul dari sekali. Sekarang ya Mbak, kita bangun personal branding. Penting sekali. Iya. Berarti personal branding itu sangat penting untuk dibangun ya, sahabat Gelora, terutama di era digital seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya ya perkembangan teknologi itu sangat pesat gitu. Begitu membuat beragam jenis sosial media muncul dengan tingkat pengguna yang sangat tinggi. Jika digunakan dengan bijak, sosial media tersebut dapat memberikan dampak yang baik untuk diri Anda sendiri. Salah satunya adalah bisa membangun citra diri Anda atau yang lebih umum disebut dengan personal branding. Baik. Ya, baik ini sahabat Gelora, ada iklan yang mau lewat. Gabung Partai Gelora, cuma perlu 5 menit, tak perlu lama. Scan HP Anda untuk mendaftar sebagai anggota Partai Gelora. Gabung Gelora sekarang, sesuai minat dan kontribusimu untuk Indonesia. Baik, media sosial merupakan sarana untuk bertukar informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan saat ini, media sosial banyak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Contohnya, menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau berita hoax. Gimana ya kita cara mengatasi hal demikian? Gimana tuh, Bu? Oke. Untuk mengetahui berita yang dibaca melalui sosial media, termasuk berita hoax atau tidak, itu harus diteliti dulu dan dibaca. Teliti dalam membaca. Kemudian, sebelum kita share berita, cermati judulnya, apa, mengandung unsur provokatif atau tidak. Kalau kita menemukan judul provokatif, cari berita yang sama, kemudian lebih amannya lagi kita baca berita di situs berita resmi. Nah, kemudian baca lagi, teliti lagi sumbernya, apakah dari sumber situs yang terpercaya atau tidak. Nah, setelah kita teliti alamat situsnya, kemudian cari faktanya. Berita tersebut hanya sebuah opini dari penulis atau memang benar-benar fakta. Nah, kemudian cek keaslian foto. Ya, ataupun video yang terdapat dalam berita-berita hoax itu yang kita anggap hoax. Masukkan foto
melalui Google Image. Pernah tahu ya, Mbak Google ya? Image, ya. Kalau kita misalkan ada menyaksikan sanksi dengan berita itu, kita bisa lihat oh ini, atau foto kita disalahgunakan, atau ada akun Facebook nih misalkan pakai foto seseorang seperti itu. Nah itu akun palsu. Nah kita bisa ambil fotonya, masukin ke Google Image, terus kita search, itu bisa kelihatan itu sumbernya dari mana. Seperti itu. Gabung Partai Gelora, cuma perlu 5 menit, tak perlu lama. Scan HP Anda untuk mendaftar sebagai anggota Partai Gelora. Gabung Gelora sekarang, sesuai minat dan kontribusimu untuk Indonesia. Kita lanjut. Saya akan share kepada sahabat Gelora bagaimana membuat personal branding. Personal branding media sosial ya. Ya, oke, mari kita lihat slide-nya. Ya. Nah, ini 5 cara membangun personal branding di media sosial. 1, kenali diri sendiri. Menciptakan persona pribadi tentunya harus berlandaskan kejujuran. Anda harus menjadi diri sendiri dan menampilkan diri Anda yang sejati. Memang bisa saja Anda membangun karakter yang sama sekali berbeda dengan Anda untuk kebutuhan konten. Akan tetapi itu akan sangat menguras energi. Anda harus mengenali bakat dan kelebihan Anda. Sebaiknya Anda mengenali kelebihan dan kekurangan dalam diri Anda. Dengan menjadi diri sendiri, Anda dapat menunjukkan kepada jagat digital siapa diri Anda yang sejati, konsisten, dan memiliki karakter. Nah, ya, itu sekali. Pertama kita kenali diri kita. Berarti sendiri. Harus tahu dulu kita seperti apa, potensinya, pada diri kita sendiri. Bagaimana gitu ya, Bu ya? Iya, jangan kita pengen bikin social branding tapi itu bukan diri kita. Seperti itu. Kemudian kita siapkan nama yang menarik. Iya. Nah, kita gunakan nama yang menarik, bisa menggunakan kombinasi nama dan keahlian, yang itu yang tadi saya bilang harus berhubungan. Harus berhubungan. Dan harus menarik tentunya ya Bu ya? Iya, betul. Sayangkan misalkan profesi kita sebagai kita menjual sebuah produk tapi tidak ada sama sekali nama itu, tidak orang untuk mengkaitkan itu siapa ya gitu kan. Iya, betul. Jadi misalkan kita jual hijab, kebanyakan di belakangnya ada kata-kata hijab seperti itu. Betul. Kita jual baju syar'i, ada syar'i, misalkan Pia syar'i seperti itu. Oke. Kemudian strategi konten. Ini juga sangat penting. Penting bagi kita untuk membangun branding, untuk memiliki strategi untuk membuat konten. Buatlah sebanyak mungkin konten secara konsisten. Meski begitu, tetap hadirkan konten yang digarap dengan serius. Temukan passion Anda terlebih dahulu dan buatlah konten yang sejalan dengan passion tersebut. Posting konten dengan pemilihan waktu yang tepat sehingga lebih banyak orang dapat melihat konten Anda. Pedoman untuk membuat konten yang baik adalah objektif. Tak ada salahnya mengangkat tema konten yang sudah pernah dibahas orang lain. Hanya saja Anda harus jeli melihat sisi lain dari topik yang sama, sehingga merangsang daya pikir follower Anda di sosial media untuk urun pendapat mereka. Seperti itu konten. Mbak Pia pernah bikin konten? Pernah, ya. Seperti apa, Mbak? Saya lebih ke konten menghibur sih, Bu. Oh, seperti itu ya. Ya itu juga sangat penting untuk kita kaum perempuan untuk bisa menunjukkan eksistensi kita dan akun kita juga terlihat aktif. Jangan nanti bikin akun, tahu-tahu akunnya tidur seperti itu. Iya, betul. Kemudian profil. Nah, setiap media sosial memiliki kolom khusus untuk deskripsi diri. Kalau kita lihat di Instagram itu di atas kita lihat ada bio ya. Iya, ada bio.
Nah, itu manfaatkan kolom itu sebaik mungkin yang menceritakan biografi singkat Anda. Misalkan Raspia, pelukis seperti itu. Amin. Iya. Atau Raspia hijab, menjual hijab kualitas premium seperti itu. Amin ya Allah. Nah, hal ini menjadi cara paling ampuh untuk menarik orang lain yang memiliki kesamaan minat dengan Anda. Iya, gitu. Betul sekali. Ya, pastikan juga profil Anda di sosial media diperbarui secara berkala. Sebab profil yang sering diperbarui lebih berpeluang untuk dilihat halayak di jagat digital. Profil yang selalu up to date juga membuat orang akan yakin bahwa akun Anda asli. Iya. Gitu. Baik. Selanjutnya. Oke, kemudian selanjutnya menciptakan koneksi. Di era digital sangat sulit untuk menjadi single fighter, kecuali Anda memiliki banyak modal, sehingga bisa membeli semuanya, termasuk traffic digital. Jika tidak, maka Anda harus bisa menciptakan koneksi dengan sesama masyarakat digital. Bergabung dengan komunitas menjadi cara yang tepat untuk menjalin koneksi. Di komunitas yang sesuai dengan brand personal Anda, maka akan banyak ilmu yang bisa didapatkan. Dan selain komunitas, Anda juga bisa menghadiri event-event tertentu yang berkaitan dengan dunia digital. Masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan personal branding yang kuat. Setidaknya 5 poin di atas menjadi langkah awal bagi Anda yang sedang berusaha menciptakan image di dunia digital. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Seperti menarik sekali nih Bu ya, terutama bagian poin awal untuk membangun personal branding itu sendiri, itu tadi pertama kenali diri sendiri itu ya Bu ya. Iya. Nah itu saat ini fenomena di ibu-ibu sendiri itu kaum perempuan ya Bu ya, kaum perempuan itu banyak yang tidak sadar gitu bahwa dirinya itu punya potensi besar gitu di dalamnya. Tapi ternyata setelah dilatih gitu ya, dikenali dulu minatnya di mana, ternyata banyak gitu Bu. Gitu, ternyata ada potensi yang menonjol gitu. Tapi kadang ibu-ibu suka perempuan-perempuan ini kadang suka kurang pede gitu. Nah, itu bagaimana menghadapinya? Apakah memang ada seseorang yang tidak punya potensi, apakah tidak ada yang punya potensi atau memang itu fitrah, terlahir fitrah bahwa setiap orang memiliki potensi? Baik, semua orang punya potensi. Semua orang punya potensi dan potensinya itu pasti beda-beda. Iya. Ya, betul. jadi kita juga harus dengan adanya sosial media, kita memunculkan diri kita sendiri dengan keunikan-keunikan kita sendiri. Itu justru menjadi peluang buat kita. Ya, peluang buat apapun. Baik untuk bisnis, karena ya segmen itu kan bermacam-macam, selera juga macam-macam. Jadi sudah saatnya juga perempuan-perempuan harus lebih percaya diri lagi, membangun sosial medianya untuk hal-hal yang bermanfaat. Pasti nanti akan ada yang bisa terbuka. Iya. Betul sekali. Lalu bagaimana Bu untuk yang masih malu-malu nih untuk perempuan sahabat Gelora? Jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu ya Bu, lanjutkan personal branding gitu ya Bu ya. Baik, kita ada challenge nih ya. Challenge atau iklan dulu mau lewat? Gabung Partai Gelora, cuma perlu 5 menit, tak perlu lama. Scan HP Anda untuk mendaftar sebagai anggota Partai Gelora. Gabung Gelora sekarang, sesuai minat dan kontribusimu untuk Indonesia. Baik, kita masih ada waktu, kita ngobrol-ngobrol, oke. Bahaya pengaruh negatif dari sosial media. Iya. Media sosial terkadang tidak menampakkan kehidupan yang sebenarnya, ya kan? Iya, betul. Jadi kita hati-hati juga waktu kita membagikan sesuatu di media sosial, baik foto, video, story.
gimana pun juga akan ada jejak digital. Iya. Ya, meskipun akun kita di private, tidak menutup kemungkinan di screenshot. Iya. Dan kalau teman kita mau jahat, teman kita menyebarkan ke orang lain. Nah, jadi pikir-pikir lagi deh sebelum memposting sesuatu di media sosial kita. Iya, berarti harus hati-hati juga ya, Bu ya. Selama memang penggunaannya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah tidak ada masalah. Selain itu, pengaruh negatif sosial media itu juga jangan terlalu percaya dengan orang asing di media sosial. Betul. Kemudian media sosial juga menimbulkan addicted atau kecanduan. Nah, itu dia tuh, Bu. Itu dia tuh. Susah kalau udah kecanduan susah Iya, ngontrolnya. udah ada panggilan ilahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tanggung masih ada satu stage lagi gitu kan. Iya. Nah, seperti itu. Betul. Nah, itu harus punya komitmen kuat memang. Iya. Seperti itu. Nah, itu pengaruh negatif kebanyakan. Kemudian ya sosial media memang menyenangkan, tapi membahayakan. Iya. Kita bisa dapat teman baru, bisa berkreasi, bisa munculkan kreativitas. Tapi kalau penggunaannya tidak bijak, bisa-bisa kita menjadi viral. Betul. Ya, dengan hal-hal yang kurang pantas dan bahkan berurusan dengan pihak-pihak yang pihak-pihak hukum seperti pihak itu. Hukum. Ya. Karena ada ini ya sekarang undang-undang ITE ya, Bu ya. Betul. Tapi ya kita nggak usah ini juga selama kita memang memanfaatkan media sosial dengan bijak. Banyak dampak positif dari media sosial, yaitu memudahkan kita untuk berinteraksi tentunya dengan orang banyak. Yeah. Dengan media sosial, berkomunikasi jadi lebih mudah dibandingkan berbicara langsung. Bisa mencari teman baru, komunitas baru, sesuai dengan keinginan kita tentunya. Betul, Ibu. Iya. Kemudian dampak positif media sosial lainnya itu memudahkan tiap individu untuk mencari informasi tentunya yang berkaitan dengan pelajaran. Nah, atau ilmu pengetahuan di sekolah yang tidak dipahami. Nah, sebagai alat menonton hiburan seperti drakor ya Mbak, drakor hati-hati loh Mbak, itu racun. Oh iya, aduh suka banget tuh saya. Sahabat Gelora jangan banyak-banyak nonton film Korea, nanti terlalu banyak menghabiskan waktu seperti itu. Ya selama kita bisa membagi waktu. Bisa membagi waktu ya yang terpenting ya Bu ya. Kemudian juga ya dengan sosial media itu juga tempat hiburan seperti kita bermain game. Boleh bermain game, tapi ingat waktu gitu ya. Pekerjaan kita sudah selesai, ada waktu sedikit yang bisa untuk untuk membangkitkan lagi suasana baru ya bolehlah, tapi tetap harus punya komitmen yang kuat. Seperti itu. Iya. Kemudian sosial media untuk belanja online. Nah, ini sahabat Gelora ini. Sekarang sudah ada toko online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, promonya. Banyak. Ada yang serbu ya? Serbu 12. Seperti itu. Nah, emang menjamur situs-situs jualan online. Itu mudahin kita untuk mendapatkan apa yang kita cari, bahkan kita bisa bantu gunakan untuk masarin produk-produk yang kita jual. Betul. Iya. Dan media sosial juga merupakan sarana pengembangan keterampilan. Oh iya. Ya. Kita bisa dapatkan misalkan banyak ya tutorial-tutorial seperti itu, tutorial masak, tutorial menjahit, tutorial make up. Ya. Bahkan kita bingung hari ini mau masak apa. Kita buka sosial media, di situ sudah ada komplit resep-resepnya. Sudah ada videonya pula seperti itu. Itulah positifnya dari media sosial.
Dan apalagi jika udah dikenal banyak orang atau bergabung dengan komunitas ya, dengan jaringan pertemanan, kreativitas, keterampilannya itu jadi tersalurkan. Tersalurkannya. Baik. Baik. Mungkin ada yang mau dilanjutkan mungkin? Baik, menarik sekali ya Ibu. Ya, alhamdulillah temanya dan paparannya cukup jelas ya. Kita ada challenge untuk membuat video kreatif ya. Caranya yang pertama download aplikasi Partai Gelora Indonesia, daftarkan diri sebagai anggota. Yang kedua follow semua akun kami yang tertera di flyer. Yang ketiga tag video kamu di Instagram PDku. Nah, waktunya kapan? Waktunya tanggal 20 Maret, catat ya, 20 Maret sampai 27 Maret 2021. Nah, hadiahnya menarik nih, bagi yang like-nya terbanyak akan mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp300.000 ya. Pengumuman akan ditayangkan di sosial media PDku di Instagram ya. Dan bagi teman-teman, bagi sahabat Gelora yang mau gabung, bisa gabung di WA Group di 0896 5284 2366. Bisa diulangi mungkin? Ya. Baik, saya ulangi ya. Bagi sahabat Gelora yang mau gabung PDku, ada di WA Group 0896 5284 2366. Gabung Partai Gelora, cuma perlu 5 menit, tak perlu lama. Scan HP Anda untuk mendaftar sebagai anggota Partai Gelora. Gabung Gelora sekarang, sesuai minat dan kontribusimu untuk Indonesia. Pengurus boleh ikut. Pengurus boleh, terbuka untuk siapapun, untuk umum ya. Baik sahabat Gelora, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk para sahabat Gelora yang sudah mengikuti acara ini. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mbak Lisvi, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rasvia dan juga Ibu Tanti Lydia. Wah, luar biasa sekali ya. Walaupun tadi sempat terkendala oleh gangguan teknis, tapi insya Allah mudah-mudahan para peserta bisa menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tanti Lydia tadi. Dan kalau boleh saya tarik benang merahnya, tadi saya sudah menyimak juga apa yang disampaikan oleh Ibu Tanti Lydia bahwa ada 5 cara membangun personal branding di media sosial yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kenali diri kita sendiri, kemudian yang kedua nama harus menarik, ketiga strategi konten, keempat profil, dan kelima ciptakan koneksi. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tanti Lydia dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya para perempuan Indonesia yang saat ini sedang menyaksikan acara RUMPI, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia, dengan tema perempuan aktif dan media sosial. Semoga apa yang tadi telah disampaikan dapat langsung dipraktekkan ya untuk bisa meningkatkan personal branding kita biar lebih optimal di media sosial. Dan jika ada berita-berita yang kurang baik, kita harus cari tahu dulu nih kebenarannya ya, cari faktanya, baru kita percaya. Jangan percaya dengan hoax katanya seperti itu. Baik, apakah Ibu Rati ada tambahan untuk Oke, Mbak Lisvi. Tadi di chat sepertinya ada pertanyaan. Mbak Listi bisa membaca nggak, Mbak Lisvi? Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Ya. Oh ini, sebentar. Saya ada pertanyaan dari Ibu Sylvia Babel. Bagaimana meredam stigma negatif dengan meningkatnya penggunaan sosmed di masa ini? Para emak dikatakan main HP mulu, katanya seperti itu. Silakan Ibu Tanti Lydia bisa langsung dijawab. Oke, mungkin tidak connect ya Bu ya, Mbak Lisvi ya. Oh, saya mewakili, mungkin bisa mewakili menjawab. Baik, Ibu Sylvie ya kalau tidak salah di bawah ya. Betul. Ya, Bu Sylvie. Jadi memang sekarang ini adalah senjata satu-satunya. Justru malah handphone itu begitu ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh pembicara bahwa bisa bermacam-macam gunanya. Bahwa kan kita belanja bisa mengenai online, kemudian kita bisa personal branding, lalu kemudian kita bisa juga untuk
apa ya tadi personal branding dan belanja. Pokoknya bahkan komunikasinya itu dengan melalui handphone gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan mama kok main handphone melulu gitu ya. Ini bukan main handphone, ini bekerja, begitu ya. Jadi kata-kata main handphone itu mainnya itu dihilangkan. Karena main handphone itu artinya bahwa bermain-main. Nothing serious, artinya tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan financial, tidak menghasilkan networking. Tetapi ketika kita bilang ibu bekerja, mama bekerja melalui handphone, mama bekerja melalui Facebook, mama bekerja melalui Instagram, maka pelan-pelan kata-kata main itu tidak ada lagi di sekeliling kita, di keluarga kita terutamanya ya, karena kata-kata main ini memang tidak enak sekali didengarnya, seolah-olah memang kita hanya bermain. Tetapi resikonya adalah memang kita harus bertanggung jawab, memang kita harus konsentrasi dan berusaha semaksimal mungkin setiap memegang sosmed itu harus bermanfaat gitu. Setiap memegang sosmed harus bermanfaat. Apakah itu mau memesankan mungkin keperluan-keperluan keluarga lewat online, apakah itu juga mencari hal-hal yang baik tentang masakan-masakan tadi, lalu kemudian dipraktikkan. Sampaikan kepada keluarga bahwa perkedel jagung ini biasanya ibu tidak memakai umpamanya cilantro ya, tetapi sekarang memakai cilantro karena ibu melihatnya di Google, gitu. Jadi ini harus disampaikan gitu sehingga kesan kita bermain-main tidak ada. Dan mulai sekarang memang kita tidak boleh lagi bermain-main. Kita harus bekerja, mencari ilmu, mendapatkan networking, dan juga memperbaiki personal branding melalui sosmed. Jadi begitu Bu Sylvie. Bu Sylvia, apakah masih monitor? Kita masih punya 3 menit, Mbak Lisvi. Kalau ada yang bertanya lagi, mungkin saya bisa mewakili. Ya. Betul, Bunda. Terima kasih. Ya, baik kepada para peserta Zoom yang ada di sini, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Sayang sekali loh, ini waktunya bisa dimanfaatkan dengan kita bisa tanya sama Bu Rati atau Ibu Tanti juga seperti itu ya, karena ini temanya sangat menarik banget, perempuan aktif dan juga media sosial. Silahkan yang ingin bertanya. Sepertinya belum ada pertanyaan, tapi ini ada informasi challenge ya. Mungkin saya bisa informasikan silakan. Untuk membuat video personal branding durasi video 1 menit, kirim ke medsos masing-masing, tag ke akun medsos IG pdku.id, FB pdku.id, YouTube pdku.id, TikTok pdku.id. Jadi kalau seumpamanya mau info lebih jelas lagi, silakan menghubungi nomor telepon 0896 5284 2366. Nah, jadi kalau seumpamanya nanti ibu-ibu sudah membuat video challenge-nya ini mengenai personal branding dengan durasi video 1 menit, pasti dapat hadiah nanti ya. Oke. Bu Rati, ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Hebat sekali ya, saya monitor pada Rumpi episode 3 kali ini yang hadir ada 14 DPW fungsionaris. Tepuk tangan Mbak Lutfi. Luar biasa. Luar biasa. Dan sepertinya saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Gelora Kabupaten Pasir ini. Luar biasa kalau sampai nanti Hari Kartini, Gelora Kabupaten Pasir ini datang terus, hadir terus beramai-ramai, dan ajak teman-teman di luar Gelora. Ibu-ibu sekalian, ajak teman-teman di luar Gelora. Kalau mereka mengatakan, aku nggak mau, aku bukan orang Gelora, nggak apa-apa, ini ilmunya untuk umum. Jadi ajak sebanyak mungkin orang, kami akan memberikan apresiasi kepada Gelora Kabupaten Pasir pada Hari Kartini nanti ya. Ayo para ibu-ibu DPW, silahkan, ini sebuah contoh ya, bahwa Kabupaten Pasir berniat sungguh-sungguh untuk hadir beramai-ramai begitu seperti itu akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari DPN. Baik, luar biasa.
luar biasa sore hari ini. Terima kasih sekali Bu Tanti, terima kasih Bu Moderator, terima kasih Mbak Lisvi. Pas jam 17.00. Iya, siap. Terima kasih banyak Bu Rati Sangarwati selaku Ketua Bidang Perempuan Partai Gelora Indonesia. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh Partai Gelora yang hadir hari ini dan juga para perempuan dimanapun berada yang sudah menyaksikan acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Dan kita akan berjumpa lagi di Rumpi yang akan datang, tentunya pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang menarik. Jangan lewatkan ya acara Rumpi. Saya Lisvi Revina, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung Partai Gelora, cuma perlu 5 menit, tak perlu lama. Scan HP Anda untuk mendaftar sebagai anggota Partai Gelora. Gabung Gelora sekarang, sesuai minat dan kontribusimu untuk Indonesia.